Halo semuanya, kembali lagi di konten Arya Shit. Dan di video ini gue akan membahas soal albumnya Tyler, The Creator yang Igor. Dan selamat datang di konten Males Ngedit Podcast, yaitu adalah podcast yang gak akan gue cut karena gue males ngedit. Oke, sekarang kita mau ngomongin soal album Tyler, The Creator yang Igor. Sebelumnya kalian mungkin udah pernah tahu Tyler, The Creator, atau kalau kalian belum tahu Tyler, The Creator, tapi kalau kalian belum tahu Tyler, The Creator, kenapa kalian ngeklik video ini ya? Pokoknya kalian coba cari tahu soal Tyler, The Creator kalau kalian belum tahu. Terus kalian coba cek Spotify-nya dan kalian mungkin akan menemukan album dengan cover art seperti Tukul, tapi backgroundnya warna pink gitu. Karena itulah yang kesan pertama gue waktu pas gue lihat cover albumnya tuh, anjir kok mirip Tukul ya gitu. Tukul di zaman prime-nya dan backgroundnya pink gitu. Gue nemuin Tyler, The Creator yang Igor tuh sebenarnya gue agak telat sih. Gue nemuin Tyler tuh di tahun 2020 kalau nggak salah. Karena sebenarnya gue udah lihat berita kalau Tyler, The Creator yang Igor tuh menang di Grammy waktu pas tahun 2019. Di tahun 2019 dia tuh udah menang, si Igor ini menang Grammy. Dan gue pun jadi tahu kenapa si beritanya tuh semasif itu sampai gue tahu, yang bahkan gue nggak kenal Tyler, The Creator sampai tahu, karena ternyata itu adalah Grammy pertamanya gitu. Kayak Grammy pertamanya setelah dia berkarir. Berarti dia dari 2009 tuh ngeluarin album Bastard. Berarti udah 10 tahun dia berkarya, dia baru dapat Grammy pertamanya yaitu di album Igor gitu. Dan gue baru nyari tahu album Igor tuh di tahun 2020. Ya zaman Covid, zamannya orang-orang pada di rumah, terus karantina dan segala macem. Gue jadi banyak aktif di gue mulai ngulik-ngulik hip hop dan segala macem itu di tahun-tahun itu ya, di 2020-an kalau nggak salah. Kenapa dulu gue nggak ngediscover Tyler tuh, karena dia tuh kalau misalkan bikin video tuh jarang kayak orang gitu. Kayak misalkan lu cari di YouTube misalkan lagunya Eminem nih, misalkan di depannya kan biasanya ada nama artisnya tuh, kayak Eminem strip, misalkan lagunya apa, misalkan Stay, itu kan kayak Eminem strip Stay. Nah kan gue tahu itu jadinya, oh itu tuh lagu, terus itu tuh sebuah video klip gitu. Nah kalau Tyler tuh cuma judul aja gitu, kayak misalkan judul lagunya Earthquake, ya udah dia Earthquake doang tanpa pakai Tyler, The Creator strip Earthquake gitu. Jadinya gue nggak tahu itu tuh video beneran atau video klip atau cuma video vlognya dia doang gitu. Makanya dulu tuh gue susah ngediscovernya kayak gitu. Gue mau nyari lagu dia yang beneran mana ya gitu. Dan kayak kalau nggak salah di video klipnya Tyler, The Creator yang Earthquake aja tuh awalnya tuh kan kayak ngobrol-ngobrol dulu, kayak ini bukan video klip kali gitu gue mikirnya. Jadi gue telat untuk mengetahui itu gitu. Gue baru denger Tyler tuh pertama yang apa sih lagu dia yang di Goblin yang paling terkenal, Yonkers. Di Yonkers baru gue tahu tuh, kata gue, ih keren juga ya lagunya gitu. Dan juga si video klipnya dia makan kecoa gitu kan. Dan pas gue cari tahu ternyata dia beneran makan kecoa itu gitu. Dan ya seperti itulah. Kenapa gue suka dengan Igor? Sebelum kesana ya, ini gak akan gue cut, ingat. Sebelum kesana ya, akhirnya gue tahu dari Yonkers. Terus gue akhirnya nyari tahu lagi lagu dia yang lain. Dan akhirnya gue tuh nemuin ini kalau nggak salah di akun apa gitu, kayak akun reaksi orang gitu. Terus ngedengerin albumnya Tyler. Terus gue kayak kok albumnya ini ya kayak menarik ya gitu. Karena dulu waktu pas gue mau nyoba denger si Igor ini,
aneh. Gue nggak terbiasa sama mixingan yang seperti itu. Kayak kok gini ya mixingannya, kayak agak mendem dan segala macem. Terus vokalnya juga kayak di pitch up gitu. Aneh, bener-bener aneh gitu. Terus akhirnya ya udah gue nonton si video itu, video reaksi itu, dan akhirnya gue tahu kayak eh konteks dari si albumnya gitu. Dan akhirnya gue dengerin dan gue jadi jatuh cinta dengan album ini. Kenapa gue jatuh cinta dengan album Tyler the Creator yang Igor? Gue suka banget sama konsepnya. Gue suka banget sama konsepnya. Kayak ternyata dari awal Igor Team kan, lagu pertamanya itu Igor Team, ke lagu terakhir tuh ceritanya nyambung. Mungkin gua yang kurang kayak nyari tahu, atau gua yang emang kurang ngulik album-album lain. Kayak lu semua pasti yang emang musik expert bilang kayak lu cuma tahu Tyler doang kali, kayak padahal banyak tuh album yang terkonsep seperti itu, yang dari awal sampai akhir tuh lagunya nyambung dan segala macam, ceritanya nyambung. Mungkin ada, tapi gue nemunya ya di Tyler gitu. Ketika gue ngelihat itu, terus gue bilang kayak, jir bagus juga ya konsepnya gitu. Dari awal sampai akhir tuh ceritanya nyambung, konfliknya jelas. Walaupun ini konfliknya tentang cowok, si Tyler ini suka sama cowok yang mantannya tuh cewek gitu. Terus si cowok yang ini malah balik ke mantannya, bukan sama Tyler gitu. Walaupun ada unsur-unsur pelanginya, dan gue juga tidak mendukung pelangi, tapi gue melihat konteksnya, gue ubah ke ya yang biasa aja, ke yang straight gitu kan. Kayak bisa aja kayak gue misalkan suka sama cewek, terus tiba-tiba ceweknya balik lagi ke mantannya, kan bisa aja gitu kan. Makanya gue memandang konteksnya seperti itu aja, jadi gue nggak pedulikan soal pelanginya, gue kesingkirin gitu. Karena dari ceritanya, dari konsepnya, menurut gue bagus gitu, dan gue juga pada akhirnya gue suka dengan cara dia mixing di sana. Terus gue juga suka dengan cara dia menulis lirik di sana, sangat puitis sekali gitu. Sampai ya gue bikin album itu gara-gara dia, gara-gara album Igor. Makanya gue bilang album Igor ini mengubah hidup gue. Album Igor ini cukup mengubah pandangan gue soal album. Karena ya itu, dulu gue mikirnya kayak cuma album tuh adalah lagu, kita bikin lagu terus kita kumpulin aja gitu, kita kumpulin jadi satu, ya udah jadi sebuah album gitu. Terus tinggal dicari benang merahnya, udah deh album gitu. Cuma waktu pas gue ngeliat Igor kayak, oh ini ternyata bisa lebih jauh dari itu ya. Ini bisa diskenariokan gitu, kayak awalnya kita kayak gini, terus nanti setelah ini lanjut kemana ceritanya, terus lanjut kemana, kayak film, kayak bikin sequence film. Walaupun gue nggak terlalu tahu soal sequence film, gue baru cuma tahu sequence film itu di film Jatuh Cinta, seperti di film-film kan ada sequence-nya tuh. Nah itu gue baru tahu dari situ ya. Kayak iya, jadinya kayak bikin sequence film gitu, kayak awal mereka bertemu seperti apa, terus nanti konfliknya di mana, terus nanti endingnya seperti apa. Jadinya kan jelas gitu. Dan gua pun dulu gua emang antusias banget ke film gitu. Bahkan gua tuh zaman gua SMP gue sempet bikin novel. Kayak belum jadi novelnya, maksudnya gua bercita-cita menjadi seorang penulis gitu, seorang penulis novel gitu. Makanya gue sering bikin cerita dan segala macem gitu-gitu. Dan gue pun antusias juga ke film gitu. Dulu gue sempet lah kayak bikin film pendek sama teman-teman gue dan segala macam gitu. Ya gue antusias ke dunia perfilman gitu. Makanya ketika
kenapa gua memilih musik dibanding gua ngelanjutin film, karena film tuh kan memerlukan banyak sekali orang, ya kan? Kayak lu butuh orang untuk kameramen atau untuk aktor atau untuk ngedit dan segala macam. Lu butuh banyak orang lah untuk membuat sebuah film up. Walaupun film pendek ya, walaupun film pendek mungkin ya, kalau sekarang banyak banget reels yang sering gua tonton kayak orang bikin filmnya ya sendiri aja gitu. Kayak ya udah, dia dengan tripodnya gitu. Cuma dulu gue mikirnya kan kayak film nih banyak banget, harus banyak melibatkan banyak banget orang gitu. Dan gue tuh juga kayak dalam tanda kutip kurang suka ngumpul-ngumpul dan segala macem gitu. Dan jadinya kenapa gue milih musik, karena ya kalau musik kan jadi perasaan gue nih bisa langsung gue gambarkan dengan musik aja gitu. Kayak ya udah gue bikin sendiri, rilis sendiri, ya udah promosi sendiri gitu, apa sendiri gitu kan. Makanya gue lebih antusias ke musik gitu dibanding ke film. Gue udah mulai kurang lah antusias gue ke membuat film gitu. Ketika gue ngedenger Tyler the Creator yang Igor, gue jadi antusias lagi. Kayak oh ternyata si album ini bisa dibikin cerita kayak film ya gitu. Kayak kita bikin intronya, terus kita bikin masuk ke bagaimana cara mereka bertemu, terus kayak kita masuk lagi ke kontroversinya, terus kita masuk lagi ke kontroversi ke konfliknya, terus kayak setelah konflik ada apanya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak oh ini bisa ya digituin gitu. Dan ketika gua ngelihat si Tyler itu ngebahas soal kayak dia ya ibaratnya cinta segitiga lah gitu. Terus gue bilang kayak kenapa gue nggak bikin ya? Gue juga punya kok kayak cerita cinta segitiga gitu. Akhirnya ya makanya gue bikin si album gue yaitu My Calypso. Nah gue kalau soal ini gue nggak males ngedit nih. Si cover artnya. Yes. Nah itu. Ini cover artnya. Terus ntar gue kasih si foto cover artnya. Coba kalian cari di Spotify, nama artis gue Suste, dengan lagu gue yaitu album gue yaitu My Calypso. Kenapa ketika gue bikin itu ya bener-bener terinspirasi dari Tyler gitu. Pas gue lihat kayak oh ternyata ini bisa nih dibikin intronya kayak gini, terus kayak nanti konfliknya seperti apa dan segala macem. Gue juga punya cerita kayak gitu, ya udah gue bikin album akhirnya. Makanya itulah kenapa album Tyler the Creator itu mengubah hidup gue seperti itu. Dan kalau misalkan gue mau ngasih tahu lagu yang paling gue suka di album itu ya, dulu gue sempat bikin waktu pas zaman gue masih main TikTok gitu. Cuma gue udah jarang main TikTok, jadi gue nggak gue upload ke YouTube gitu. Soal kayak 5 lagu yang gue suka dari dari albumnya Tyler yang Igor. Coba ya gue cari dulu. Tunggu sebentar, kalian jangan kemana-mana, tetap di Trans 7. Sabar kalian. Jangan kalian gak sabar-sabar jadi orang. Nah ini Igor. Gue paling suka yaitu adalah Gone Gone / Thank You. Gone Gone / Thank You ketika gue waktu itu denger di 2020, karena 2020 juga zaman gue lagi move onnya gitu. Yaitu kayak Gone Gone / Thank You itu adalah lagu yang menemani gue sedih di malam hari gitu kan. Kayak Gone Gone / Thank You itu bener-bener sedih banget gitu. Apalagi yang pas thank you for the love, thank you for the joy, and I will never want to fall in love again. Wah itu enak banget bro. Dan itu sedih banget. Gue setiap denger melodi itu tuh kayak aduh sedih banget gitu. Dan gue baru tahu kalau itu dia nge-sampling lagunya Tatsuro Yamashita kalau nggak salah, yang Fragile. Kalian coba cek juga, itu enak banget lagunya. Gone Gone / Thank You si Tyler the Creator gitu. Gue juga suka New Magic One gue suka banget. Itu kenapa di lagu gue ada yang Why She Didn't Tell Me, itu juga terinspirasi dari New Magic One.
Terus ya gue suka semua lah dari album ini, gue suka semua. Cuma yang paling gue suka yaitu Gone Gone Slash Thank You, New Magic One, A Boy Is a Gun, Are We Still Friends. Are We Still Friends itu enak banget. Awalnya pas gue pertama kali denger yang gak gue suka gitu, ketika gue pertama kali denger ya, yang gak gue suka dari Igor itu adalah Puppet. Gue nggak terlalu suka Puppet. Terus gue juga kurang suka yaitu Puppet sama Are We Still Friends. Gue kurang suka itu doang, dua waktu awal gue denger. Enggak, Puppet, I Don't Love You Anymore, sama Are We Still Friends. 3 itu nggak gue suka waktu pas pertama kali gue denger gitu. Ternyata makin kesini gue suka semuanya. Dan ternyata Are We Still Friends tuh menempati ke lagu kedua yang gue suka. Karena menurut gue Are We Still Friends tuh adalah bener-bener kayak pertanyaan yang ditanyakan kalau lu udah putus sama mantan lu gitu, atau misalkan bukan mantan ya, kayak lu suka sama teman lu nih yang cewek. Kan ini kita bahasnya cewek ya, kalau ini kan cowok ya gitulah pokoknya kita bahas cewek ya gitu. Misalkan lu punya temen nih cewek gitu, terus kayak lu bersahabat nih sama dia nih, tapi lu suka nih sama dia nih gitu, dan dia juga tahu kalau lu tuh suka sama dia ternyata, tapi dia tuh kayak nggak suka nih sama lu gitu, dia balik lagi ke pacarnya dan segala macem, atau apapun, dia menemukan laki-laki lain. Nah itu kayak pertanyaan itu pasti ditanyakan, kayak apakah kita masih berteman gitu, please lah bro gitu, jangan ninggalin gua gitu walaupun gua pernah nembak lu gitu dan segala macam. Jadi itu bagus banget, dan gue juga suka lagunya, enak banget. Makanya Are We Still Friends menurut gue adalah penutup yang paling bagus banget, memang penutup yang bagus gitu. Ya itulah kenapa gue suka Igor dari Tyler the Creator. Menurut kalian lagu mana yang kalian suka dari album ini? Coba lu tulis ya di kolom komentar ya. Lu coba tulis di kolom komentar. Kalau lu emang ngeklik video ini berarti kan lu tahu ya. Berarti lu harusnya tahu albumnya Tyler the Creator yang Igor. Kenapa lu ngeklik ini kan pasti karena lu tahu dan lu pengen cari tahu lebih dalam gitu loh. Tapi gue nggak memberikan informasi apa-apa. Gue cuma ngasih kayak pengalaman gue ketika mendengar si album Igor ini. Dan kalian juga bisa menceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya, ketika kalian mendengarkan album ini gitu. Dan ya, gue juga pengen tahu lagu yang paling kalian suka apa dari album ini. Kalau gue itu ya tadi ya, kayak Are We Still Friends, A Boy Is a Gun, terus New Magic One, terus Gone Gone Slash Thank You. Itu keren banget. Tapi ya overall gue suka banget sama semua lagunya gue suka banget. Jadi ya coba tulis di kolom komentar ya, kalian suka lagunya yang mana dari album Tyler the Creator yang Igor. Ya seperti itu aja sih yang mau gue kasih tahu soal album Tyler the Creator yang Igor. Menurut kalian seperti apa? Dan mungkin gue udah bikin episode ini udah 3 episode ya. Mungkin kalian bertanya ada mungkin kalian bertanya kenapa ada ini Ki gitu, kayak kenapa harus ada barcode ini gitu yang menutupi gua, gimana sih nih. Nah ini kenapa harus ada barcode ini Ki gitu, itu untuk menutupi gantungan baju gue itu yang sangat tidak bagus itu. Jadi ya gue harus menutupi itu dengan ini. Jadi ya kalau kalian mau donasi ya silakan ya, gue nggak ngemis guys, cuma ya kalau kalian mau ya silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Gue di 2 video kemarin juga nggak gue bahas soal ini gitu, cuma ya kalau kalian mau ya scan kasih lah gitu. Pokoknya gitu lah ya. Anjing kesemutan gue ya, pokoknya gitu. Sampai jumpa di konten Malas Ngedit Podcast lainnya, dan sampai jumpa di kok jadi 2 kali ya. Sampai jumpa di Malas Ngedit Podcast selanjutnya. See you guys.